kebanyakan dari kita ini ya gagal dalam menggapai cita-cita dan harapan tingginya itu karena tidak sanggup menghadapi ujiannya, bahkan tidak mau mengikuti ujian. Coba bayangkan ya, ada orang ingin naik kelas tapi tidak mau mengikuti ujian. Aneh ini orang seperti ini. Gitu juga dengan kita, mau menggapai cita-cita tapi tidak mau mengikuti ujian, tidak mau menghadapi ujiannya. Ini orang aneh ini. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu, Allah berikan kepada kita itu, tiap orang itu berbeda-beda ujiannya, tidak sama. Ada ulama itu dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatannya ini sangat buruk, susah dalam menghafal, sulit mengingat, itu sulit. Mungkin ya kalau kita diuji seperti beliau itu, mungkin kita udah nyerah, nggak kuat. Itu bisa kita baca cerita beliau itu di dalam kitab Tabaqus Syafi'iyah Al-Kubra karangannya Imam Tajuddin Az-Subki. Itu ceritanya Imam Qofal. Imam Qofal salah satu pilarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, mana pendapat beliau ini dianggap dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, beliau ini ketika mondoknya, ketika belajarnya ya, beliau ini diuji oleh Allah dengan ingatannya lemah. Sangat parah sekali ingatan beliau ini. Itu beliau punya guru namanya Imam Muzani yang meringkas kitab Al-Um menjadi Mukhtasar Muzani. Itu guru beliau. Pelajaran pertama yang beliau dapat dari Imam Muzani itu adalah disuruh menghafal 3 kata saja. Hada kitabun ikhtasartu. Hada kitabun ikhtasartu. Beliau belajar maghrib, dikasih waktu sama gurunya Imam Muzani untuk menghafal sampai besok pagi. Besok pagi kamu setorkan kepada saya hafalan kamu ini, 3 kata ini saja. Maka beliau ini menghafalnya itu mulai selesai Isya sampai pagi. Beliau naik ke atas loteng rumahnya, terus menghafal sampai pagi di atas sana. Hada kitabun ikhtasartu, hada kitabun ikhtasartu. Sampai itu tetangga sebelahnya itu nggak bisa tidur mendengarkan hafalan beliau itu. Nah, karena kecapean, pagi itu ketiduran. Sebelum berangkat ke madrasah menemui gurunya Imam Muzani, beliau ini ketiduran. Bangun dari tidur, yang beliau hafal dari Isya sampai pagi itu hilang semua. Satu kata, satu huruf pun tidak ingat. Coba bayangkan ya, parahnya ingatan beliau seperti itu. Andai kata kita diuji oleh Allah seperti itu, ingatan kita, mungkin kita ya nggak mau mondok, udah nyerah, ya udahlah, mungkin nggak ada jatah saya ini untuk jadi orang alim, pulang sudah, nggak kuat. Maka ketika beliau ini mau berangkat ke rumah gurunya untuk belajar, untuk menyetorkan hafalan itu, beliau ini bingung, mondar mandir kiri kanan depan belakang. Ya Allah, bagaimana ini? Saya bakal dimarah ini sama Imam Muzani ini. Mungkin dia kira saya main-main, tidak serius mau belajar. Cuma 3 kata ini kok saya nggak hafal. Bingung beliau. Mau berangkat sekolah itu ragu. Nah, tidak lama kemudian datang itu tetangga sebelah di rumahnya. Tetangganya datang bilang, sebenarnya tetangganya ini mau marahin dia karena tetangganya nggak bisa tidur tadi malam. Tetangganya bilang, Qofal, apa
apa yang kamu perbuat tadi malam? Teriak-teriak nggak jelas. Ada kitabun ikhtasartu, ada kitabun ikhtasartu. Itu maksudnya apa itu? Masya Allah, Alhamdulillah, kata Imam Ghafal. Terima kasih banyak. Saya dari tadi malam menghafal habis isya sampai pagi ini, satu kata pun gak ada yang saya ingat, satu huruf pun tidak ada yang saya ingat. Sampai saya itu bingung. Sekarang mau berangkat ke rumah guru saya, Imam Muzani, untuk setoran hafalan itu. Terima kasih banyak, Tuhan sudah mengingatkan saya. Saya baru ingat sekarang. Ada kitabun ikhtasartu. Masya Allah ya. Andai kata ya posisi kita seperti beliau itu, tidak kuat kita. Tapi beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lemahnya ingatan beliau seperti itu, tidak menyuruhkan beliau untuk terus belajar, terus menghafal. Sampai akhirnya beliau menjadi imam ghafal. Gimana? Apa ada kita ingatan kita separah beliau itu, apa ada? Itu cerita itu tadi ya. Diceritakan juga dalam kitab Mu'jamul Buldan. Bisa dibaca itu.